Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Permana dari kelas 1A Perbankan Syariah, NIM 50220027. Saya di sini akan menjelaskan tentang karangan ilmiah dan non ilmiah. Sebelum kita melanjutkan materi kita tentang karangan ilmiah dan non ilmiah, ada baiknya kita mengetahui apa itu karangan. Karangan yaitu suatu karya tulis yang dibuat seseorang untuk mengungkapkan pikiran atau gagasan dan menyampaikannya kepada para pembaca. Adapun jenis-jenis karangan, ada karangan deskripsi, narasi, argumentasi, persuasi, dan eksposisi. Karangan deskripsi yaitu karangan yang menggambarkan sesuatu sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat atau merasakan objek tersebut. Ciri-ciri karangan deskripsi diantaranya menggambarkan sesuatu, memberikan kesan pada pembaca mengenai sesuatu yang dideskripsikan. Penulisannya terlalu bersikap objektif. Contoh karangan deskriptif. Aku memiliki kucing bernama Blacky. Dia berwarna hitam, pekat, dengan mata yang sangat putih. Mempunyai ekor panjang dan bulu yang halus. Blacky sangat suka bermain bola dan gemar memakan ikan dan nasi. Blacky selalu menjaga kebersihan dan pipis di pasir. Dan seterusnya. Karangan narasi. Karangan yang menceritakan kejadian atau peristiwa sehingga pembaca seolah-olah mengalami peristiwa tersebut. Ada pula ciri-ciri karangan narasi, diantaranya adanya pelaku pada peristiwa atau kejadian tersebut, disajikan dengan urutan waktu dari awal hingga akhir, berisi rangkaian kejadian. Ini contoh karangan narasi. Berlibur ke kebun binatang. Akhirnya hari ini tiba. Hari ini aku dan keluargaku akan pergi ke kebun binatang Ragunan. Bangun pagi-pagi sekali, kemudian membantu ibu mempersiapkan perlengkapan yang akan dibawa, dan seterusnya. Karangan eksposisi. Karangan yang memberikan penjelasan atau memaparkan sejumlah pengetahuan ataupun informasi secara lebih jelas dan lebih rinci. Adapun ciri-ciri karangan eksposisi diantaranya memberikan sekaligus menjelaskan informasi supaya pembaca dapat mengetahui dan memahaminya, memberikan sesuatu kepada para pembaca sesuai fakta, memberikan analisis secara objektif terhadap fakta. Ada pula contohnya. Sebenarnya bukan hanya ITA yang menawarkan rumah instan sehat untuk Bandung atau dikenal dengan Rumah ITA untuk Bandung, RIA, Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemukiman Departemen Pekerjaan Umum, juga menawarkan RISHA alias Rumah Instan Sederhana Sehat. Modalnya hampir sama, gampang dibongkar, pasang, bahkan motonya pagi pesen sore huni. Karangan argumentasi. Karangan yang bertujuan untuk membuktikan kebenaran sehingga pembaca dapat mempercayai kebenaran tersebut. Tentunya untuk membuktikannya harus ada data dan fakta yang mendukung. Ciri-cirinya, karangan argumentasi diantaranya memiliki gagasan yang dipercaya dan diakui pembaca, dilengkapi dengan fakta, data, dan kelengkapan lainnya. Dalam gagasannya, penulis selalu berusaha mengubah sikap dan pandangan pembaca. Contohnya, kapan pendidikan gratis terwujud? Pendidikan gratis hanya janji yang bergema luas saat kampanye dan pemilihan pimpinan daerah maupun pusat. Saat pemilihan usai, akan lain ceritanya. Anak-anak miskin di kota, desa, dan pedalaman tetap mengalami kesulitan untuk mengakses pendidikan yang layak. Karangan persuasi, yaitu karangan yang tujuannya untuk mempengaruhi pembaca sehingga pembaca melakukan seperti apa yang dikatakan penulis pada karangannya. Ciri-ciri karangan persuasi diantaranya sifat mengajak untuk berbuat sesuai yang dikatakan penulis pada karangannya. Terdapat data yang mendukung kebenaran karangan tersebut dan menarik perhatian untuk dibaca.
Contoh karangan persuasi tentang sampah. Nah, di sini kan sudah jelas di kota pada Jakarta setiap individu sebaiknya menjaga kebersihan lingkungan. Salah satu cara yang paling mudah untuk menjaga kebersihan di lingkungan adalah dengan membuang sampah pada tempatnya. Seperti halnya saat musim penghujan, di berbagai pintu air yang ada di Jakarta dipenuhi dengan tumpukan sampah yang tidak enak dipandang. Hal ini sering mengakibatkan air meluap dan banjir di daerah permukiman Jakarta. Karangan ilmiah. Sementara, menurut Eko Susilo M., karangan ilmiah adalah suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu. Disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenaran atas atau keilmuannya. Ciri-ciri karangan ilmiah: penyajian fakta objektif secara sistematis, pernyataan cermat, tepat, tulus, dan benar, serta tidak memuat tekan, penulisannya tidak mengejar keuntungan pribadi, dan penyusunannya dilaksanakan secara sistematis, konseptual, dan prosedural. Karangan non-ilmiah. Karya non-ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai subjektif, tidak didukung fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer atau biasa digunakan tidak terlalu formal. Ciri-ciri karya tulis non-ilmiah yaitu ditulis berdasarkan fakta pribadi, fakta yang disimpulkan subjektif, gaya bahasa konotatif dan populer, tidak memuat hipotesis, dan penyajian dibarengi dengan sejarah. Karangan ilmiah populer. Slamet Suseno mengemukakan bahwa karya ilmiah populer lebih banyak diciptakan dengan jalan menyadur tulisan orang lain daripada dengan jalan menulis gagasan, pendapat, dan pernyataan sendiri. Karya ilmiah populer adalah karangan ilmiah yang berisi pembicaraan tentang ilmu pengetahuan dan teknik penyajian yang sederhana mengenai hal-hal kehidupan sehari-hari. Karya ilmiah memiliki ciri-ciri yang dapat dikaji minimal dari 4 aspek, yaitu struktur. Struktur sajian karya ilmiah sangat ketat, biasanya terdiri dari bagian awal, bagian inti, dan bagian penutup. Bagian awal merupakan pengantar ke bagian inti, sedangkan inti merupakan sajian gagasan pokok yang ingin disampaikan. Komponen dan substansi. Komponen karya ilmiah bervariasi sesuai dengan jenisnya. Namun, semua karya ilmiah mengandung pendahuluan, bagian inti, penutup, dan daftar pustaka. Artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal mempersyaratkan adanya abstrak. Sikap penulis. Sikap penulis dalam karya ilmiah adalah objektif, yang disampaikan dengan menggunakan kata atau bahasa impersonal. Penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah adalah bahasa yang baku yang tercermin dari pilihan kata atau istilah dan kalimat-kalimat yang efektif dan struktur yang baku. Manfaat mempelajari karangan ilmiah: meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasikan dan menyajikan fakta secara sistematis, meningkatkan keterampilan dalam menulis berbagai karya tulis, meningkatkan pengetahuan tentang mekanisme penulisan karangan ilmiah. Kesimpulan, karangan ilmiah merupakan karakteristik dari jenis karya yang memiliki aturan baku dan sejumlah persyaratan khusus yang menyangkut metode dan penggunaan bahasa. Kemudian, karangan non-ilmiah biasanya berbentuk karangan yang tidak terikat pada karangan baku, sedangkan karangan semi-ilmiah atau ilmiah populer merupakan jenis karangan yang memiliki karakteristik berada di antara ilmiah dan non-ilmiah. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menonton hingga akhir. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada pertanyaan, boleh ditanya di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe dan like. Saya akhiri. Shiratal mustaqim. Wallahumma fiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.